Guys, ini adalah tablet produktivitas terbaik dengan pengalaman yang lebih dari laptop. Huawei MatePad Pro 12,2 2025 yang terbaru, hadir dengan keyboard yang sangat inovatif dengan ada tempat penyimpanan stylusnya sendiri, layarnya tandem OLED terbaik hingga PC level WPS Office. Emang sebagus apa ya? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Di setiap pembeliannya, kamu dikasih lengkap deh. Pertama pasti kamu dapat tablet Huawei MatePad Pro 12,2-nya. Lanjut kamu dikasih Huawei Glide Keyboard yang pastinya berbeda banget. Nanti akan kita bahas lebih lengkapnya. Lanjut kamu dikasih kabel charger dan kepala charger. Oh iya, Huawei M Pencil generasi ketiga juga terdapat satu set dalam paketan penjualannya nih. Nah, kalau kamu beli ini, selain ada stylus dan keyboard, kamu juga bakalan dikasih TWS, Huawei FreeBuds 5 Bluetooth mouse sama charger lagi. Bonusnya sendiri udah hampir 6 jutaan rupiah loh. Mantep banget ini. Design and keyboard. Desainnya itu loh, ramping banget, tipis cuma 5,5 mm dan bobotnya ringan di angka 512 gram. Dan kalau kita pakai keyboard lalu stylus juga di dalam, beratnya masih berkisar 964 gram. Kalau dibanding sama iPad Pro 11 inch dengan keyboard dan stylus, beratnya lebih dari 1 kg loh. Terlampau jauh ya, padahal ukurannya lebih besar. Tapi bukan cuma ramping dan ringan aja, warna hijau yang dipakai juga bukan hijau biasa nih. Ini hijau kalem yang adem di mata. Dan waktu saya pegang bagian belakangnya, langsung kerasa teksturnya yang unik banget. Bukan plastik biasa, tapi semacam tenunan halus yang disebut silk weaving craftsmanship yang ternyata dibuat dari glass fiber setipis 0,5 mm. Berasa banget premiumnya dan beda dari tablet lain yang kebanyakan glossy atau polos aja. Malahan di beberapa kondisi buat dipakai kerja tuh bikin mata di sekitar kita nih jadi ngelirik, apalagi dibarengin dengan keyboardnya yang membuat jadi serba seamless. Buat ngebukanya tinggal buka seperti kamu buka laptop biasa aja. Dan keyboardnya punya tempat stylus sendiri. Jadi nggak perlu bingung nyari lagi atau takut kelepas waktu ditaruh di dalam tas. Genius, keyboardnya ini bisa kalian sesuaikan juga sesuai kebutuhan. Mau dipakai mode PC, buat kerja bisa. Mau dipakai ngegambar buat drawing mode gini, juga bisa. Selain itu keyboardnya punya key travel 1,5 mm sama kayak ngetik di laptop. Jadi sangat nyaman dipakai ngetik lama-lama. Ditambah lagi dengan trackpadnya yang cukup lebar dibandingkan dengan tablet lain di kelasnya. Pindah-pindah aplikasi, buka tutup kerjaan, semuanya dilakukan secara seamless. Walaupun keyboardnya warna putih, ini gampang banget dibersihin kalau kena noda atau ketumpahan kopi pas lagi kerja di cafe. Oh iya, stylusnya bisa langsung nempel ke keyboard dan auto charging tanpa perlu pairing yang ribet. Kalau kita bandingkan sama Magic Keyboardnya iPad Pro 11, punya Apple ini nggak bisa dijadiin mode drawing pad kayak gini dan nggak ada tempat naruh stylusnya. Key travel dan ukuran trackpadnya Huawei juga lebih besar dan bisa ngasih pengalaman lebih dari laptop. Selain itu, kalian harus beli terpisah ya, nggak termasuk dalam paketan penjualannya. PC level WPS Office. Saya juga nggak bosen-bosen ya ngasih tahu ke kalian kalau WPS Office ini emang beneran game changer banget. Saya bisa kerja pakai WPS Office versi PC, ini eksklusif untuk Huawei ya. Buka Word, Excel, dan PowerPoint sekaligus, multi-window lancar jaya. Layout layarnya yang 3:2 dengan rasio screen to body 92% bikin dokumen panjang tetap nyaman dibaca. Bandingin dengan iPad yang kamu harus beli lagi Microsoft Office 365. Harganya juga nggak murah lagi. Buat orang kantoran, aplikasi PC level WPS Office ini berguna banget. Bikin dokumen di Word bisa, bikin laporan di PowerPoint bisa, ngolah data yang ribet kayak pivot table bisa, bikin chart atau pakai rumus-rumus di Excel juga bisa. Bahkan yang kerjanya butuh cepat dan mobile, tablet ini bisa diandelin karena bisa dipakai buat presentasi karena bisa display out, bisa ngeprint juga. Soal performa multitasking, saya sempat buka Excel, YouTube, Notes, dan browser Chrome secara bersamaan di split screen dan hasilnya tetap lancar tanpa nge-lag. Memang ini bukan tablet buat gaming berat, tapi buat kerja multitasking, meeting online, bahkan editing ringan, udah sangat mumpuni. Buat kamu yang sebelumnya pengguna iPad Pro dan lagi mikir mau upgrade atau pindah,
MatePad Pro 12,2 ini layak banget dipertimbangkan. Karena fitur WPS Office Huawei ini udah lengkap banget dan super komprehensif. Bahkan di Microsoft Office di iPad Pro 11 banyak fitur yang nggak bisa dipakai kayak ruler, margin setting, sama grid lainnya nggak ada. Yang versi gratis cuma bisa dipakai buat view dan nggak bisa ngedit atau bikin dokumen. Dan itu ya gratis, nggak perlu bayar langganan untuk WPS atau Notes. Dan fitur-fitur yang dikasih udah sangat siap pakai. Jadi kalau dihitung-hitung value-nya tinggi banget ya. Layar, stylus, Go Pen, Huawei Notes. Layar 12,2 inch juga bukan kaleng-kaleng. Ini pertama kalinya saya nyobain layar tandem OLED di tablet. Dan saya langsung jatuh cinta. Warnanya tajam, kontrasnya tinggi, dan yang paling penting nggak bikin mata capek. Saya coba ngetik sambil duduk di area luar outdoor siang-siang dan layar ini tetap kelihatan jelas meski matahari lagi terik. Kecerahannya bisa tembus 2000 nits loh. Selain itu layarnya juga anti silau, jadi pantulan cahaya bisa diminimalkan. Cocok banget nih buat kamu yang suka kerja di luar ruangan. Kalau dibandingkan sama iPad Pro 11, layarnya Huawei lebih terang nih kalau kita coba di dalam ruangan dan di outdoor. Peak brightness iPad itu di 1600 nits dan untuk ukuran layarnya Huawei ini lebih besar dengan bezel yang lebih tipis. Layarnya Huawei MatePad Pro 12,2 ini juga udah punya sertifikasi SGS Low Fatigue 2.0 dari TÜV Rheinland dan di iPad Pro 11 belum punya nih. Yang menariknya, stylusnya itu punya 6 kali pressure sensitivity sending frequency yang bisa tetap menulis meskipun dilapis dengan hampir lebih dari 50 lembar. Ini ngebuktiin emang sensitif banget. Kalau di iPad Pro 11 nggak bisa nih beda level sensitifnya. Udah gitu, karena ini layarnya paper matte, jadi seperti kertas beneran aja. Malahan setiap goresannya jadi punya suara kayak beneran ngegores di kertas. Satisfying banget kan? Ngebuktiin kalau dengan layar kayak gini tuh jadi lebih enak buat gambar-gambar. Cocok nih buat seniman atau kamu yang suka bikin desain dari tablet. Sekali coba, biasanya nggak mau balik ke tablet lain deh. Coba aja. Saya juga iseng ngetes layarnya buat nonton Netflix dan YouTube dan hasilnya benar-benar memanjakan mata. Warna kulit terlihat alami, highlight di video SDR keluar semua, dan hitamnya pekat. Saya sempat bandingin sama iPad Pro 11 punya teman saya. Dan jujur, layar MatePad Pro 12,2 ini lebih terang dan lebih adem dilihat. Refresh rate-nya juga 144 Hz, jadi scrolling dan animasi smooth banget. Stylusnya ini punya tekanan yang responsif dan latensi yang rendah. Saya bukan penggambar yang andal, apalagi profesional, tapi ketika pakai aplikasi Go Pen bawaan dari Huawei, saya bisa ngegambar, bikin frame animasi, bahkan nyobain brush 3D dan oil pen-nya yang berasa nyata banget. Ada lebih dari 150 kuas dan tekstur yang bisa dieksplorasi. Bukan sembarangan stylus pen, tapi memang dirancang buat kamu yang suka eksplor kreativitas. Nah, yang menarik, aplikasi Go Pen dan Notes dari Huawei ini udah di-built-in dan nggak perlu bayar tambahan. Saya bisa nulis tangan, pakai sticky notes, sampai bikin mind map untuk kerjaan presentasi saya. Bahkan bisa dikonversi otomatis ke teks digital dengan akurasi yang cukup bagus. Fitur handwriting AI-nya juga bantu banget untuk bikin tulisan tangan saya yang kadang berantakan jadi lebih terbaca. Kalau catatan kamu tulisannya nggak bagus, nih ada fitur AI handwriting enhancement. Jadinya tulisan kamu yang amburadul itu jadi bisa bagus dan terlihat rapi nih. Pada Huawei Notes ini saya bisa pakai 2B brush dan pilihan brush lainnya. Lalu ada juga resource center buat download template, stiker, dan lainnya juga. Pada Go Pen terdapat 3D oil pen atau pilihan brush minyak. Pokoknya bisa memenuhi kebutuhan kamu yang suka gambar-gambar. Pokoknya menarik deh. Oh ya, live multitasking juga jelas bisa di Huawei MatePad Pro 12.2 ini. Kamu bisa buka 3 aplikasi sekaligus dan berjalan bersamaan semuanya. Urusan multitasking kayak gini, Huawei emang oke banget. Soal performa gimana nih? Saya buka YouTube, Notes, Google Chrome, dan Excel bareng, semua tetap smooth. Baterainya tahan lama, kapasitas 10.000 mAh-nya cukup untuk seharian kerja. Bahkan saat saya Zoom call plus multitasking, upload file ke G Drive, baterai masih sisa 30% di malam hari. Ngecasnya juga cepet loh, full, nggak nyampe 1 jam. Koneksi juga udah pakai Wi-Fi 7, jadi transfer file atau streaming 4K ya sangat lancar.
Nah, soal aplikasi di Huawei MatePad Pro 12,2 terbaru ini tentu udah nggak ada masalah lagi. Untuk aplikasi Google atau aplikasi meeting seperti Zoom, Google Meet, sampai apps buat upload file kayak Google Drive, kirim email di Gmail, atau hiburan dan sosial media kayak WhatsApp, Instagram, dan YouTube, semua bisa diinstal melalui Huawei App Gallery dengan aman. Buat aplikasi yang belum tersedia di App Gallery, contohnya kayak Netflix, kamu juga bisa download lewat Gbox. App Gallery dan Gbox sama-sama mengutamakan keamanan. Setiap aplikasi melewati scanning malware dulu, deteksi perilaku mencurigakan, serta verifikasi keamanan dan privasi. Nah, kalau kalian nemuin kendala dalam download aplikasi, bisa hubungi nomor ini nih. Dan kalau ditanya ya, tablet ini cocok buat siapa ya? Tablet ini cocok buat semua orang. Mau itu profesional, konten kreator, atau mahasiswa yang butuh perangkat ringan tapi yang powerful. Bahkan buat kamu nih yang suka bikin jurnal digital atau gambar di waktu luang, tablet ini bakal ngasih pengalaman yang beda dari biasanya. Tapi wajar aja kalau nggak semua orang butuh fitur sebanyak ini. Harganya sesuai dengan apa yang kamu dapat. Huawei MatePad Pro 12,2 ini udah tersedia mulai tanggal 25 Juli 2025 dengan harga Rp12.999.000. Selama masa promo sampai 31 Agustus 2025, kamu bisa dapetin bonus senilai Rp6,9 juta berupa TWS Huawei FreeBuds 5, Huawei Glide Keyboard, Huawei M Pencil generasi ketiga, dan Huawei Bluetooth Mouse dan charger bawaan. Worth it banget kan? Oke guys, demikian video mengenai Huawei MatePad Pro 12,2 yang terbaru ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.